Apa saja kemudian makna-makna tersembunyi dari gestur dan juga pidato mungkin dari para capres-cawapres dalam pengundian nomor urut Pilpres 2024 malam tadi? Kita akan membahas hal ini bersama dengan pakar mikroekspresi. Ada Mbak Monika Kumalasari. Selamat siang, Mbak Monika. Selamat siang, Mas. Selamat siang semuanya. Baik, Mbak Monika apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik. Tentunya memperhatikan dong ya apa yang terjadi kemarin malam. Momen apa nih yang paling menarik perhatian Mbak Monika? Ya, nah, jadi kita sepakat bahwa ketiga paslon ini tema yang diusung adalah pemilu yang riang gembira, santun dan adem. Ya, jadi sekarang kita akan melihat apakah tema ini berkesesuaian dengan reaksi nonverbal mereka ketiga-tiganya. Ya, nah kita lihat dari paslon yang pertama, capres yang pertama, kedua pasangan ini. Yang kita lihat adalah tidak ada beban, terus kemudian Caimin memang bisa membawakan dengan suasana yang riang gembira tanpa beban, dan semuanya secara spontan. Dan akhiri dengan metafor mengenai sepak bola. Metafor adalah merupakan satu cara yang paling aman untuk menggambarkan mengenai suatu keadaan, dan ini mudah sekali untuk diresapi oleh audiens ya secara bawah sadar mereka. Ya. Nah, yang kedua, pada saat paslon nomor 2, Prabowo dan juga Mas Gibran, ini kita melihat di keduanya memang tanpa beban, terutama Pak Prabowo. Sementara di Mas Gibran sendiri, kita sudah bisa melihat ada perubahan di mana kita lihat ada power pose, jadi memang terlihat lebih berkarisma, walaupun ada mikroekspresi yang terlihat, ada ketakutan dan kecemasan, tapi itu wajar karena ini berada dalam panggung yang nasional seperti itu. Mbak Monika. Nah, Mbak Monika sedikit, saya ingin Anda mengomentari ini karena pada saat Pak Prabowo selesai pidato langsung disamperin nih sama Gus Muhaimin yang kita tahu itu mantan pasangannya dulu di koalisi lama. Tapi keakraban itu tidak terlihat ketika Ganjar selesai berpidato, tidak ada yang nyamperin gitu. Kalau ini ada yang nyamperin, terlihat ada momen keakraban. Apa yang bisa Anda lihat dari sini? Di 1 dan 2 memang kita melihat mereka sudah sangat harmoni. Artinya mereka keduanya tidak ada beban dan mereka saling dengan penuh genuine ekspresi yang ditampilkan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi artinya apa yang kita lihat secara visual ini berkesesuaian dengan pesan atau respon dari gestur mikroekspresi mereka. Ya. Nah, sekarang yang kita amati adalah Pak Ganjar nih. Ya, di sini Pak Ganjar mengatakan mereka riang gembira ya. Nah, sementara ekspresi yang ditampilkan ini adalah social smile, bukan genuine smile. Ya. Nah, kemudian juga ini mengindikasikan ada ketidakpercayaan, kurang percaya dirinya. Ya. Karena ketika di awal ini juga menyapa masing-masing partai pengusung, padahal paslon yang lain tidak, artinya mereka sudah dalam satu koalisi, artinya apapun mereka mendukung, tidak perlu ada repetisi lagi untuk diulang karena ini takes time gitu ya. Nah, juga beliau mengatakan mengenai suasana kebatinan masyarakat. Nah, ini kegelisahan masyarakat diungkap dan kemudian juga kemudian membeli apa yang dilempar oleh Pak Jokowi mengenai drakor, ya. Nah, ini mencerminkan bahwa ketika seseorang menjual maka dibeli oleh Pak Ganjar. Kemudian juga mengatakan mengenai metafora mengenai air yang mengalir, mengikuti dengan suara dan sebagainya. Nah, ini adalah nuansa yang berkenaan dengan suasana kebatinan seseorang. Jadi kalau kita mengatakan bahwa faktor terusik atau mengatakan bahwa saya tenang, bahkan sampai saya tenang, kami tenang. Nah, apakah ketenangan itu juga didukung oleh gestur dan mikroekspresi yang menampakkan ketenangan? Nyatanya ada mikroekspresi yang mengatakan mengenai emosinya, ya ini butuh suatu penegasan. Jadi seperti kalau tenang tidak dengan tone suara yang di atas, tetapi ketika tenang suaranya ada di bawah seperti ini. Ya? Jadi politik riang gembiranya tidak terlihat di pasangan Ganjar, begitu Anda mengatakan seperti itu ya?
hanya mengatakan secara verbal riang gembira, tetapi non-verbalnya tidak mengatakan riang gembira. Oke, saya ingin Anda juga mengomentari mengenai pada saat pengambilan nomor urut. Saya minta untuk coba mungkin diulang lagi dari pertama pada saat Anies Baswedan mengambil, lalu kemudian Ganjar mengambil, dan Prabowo mengambil. Apakah ada keterkejutan di situ atau memang sudah memperkirakan dapat nomor sekian, Anies mengambil gestur memilih 1, 2, 3 lalu ambil yang tengah, ini apa yang bisa Anda baca? Ya, ini kita tidak melihat ada tekanan lagi atau suatu beban ya. Jadi emang merupakan suatu aktivitas yang spontan dilihat. Nah, sementara ini ketika kita melihat ini lagi dibuka ya. Ya. Nah, kita berikan perhatian apakah ada keterkejutan ataukah biasa saja begitu. Nah, kita lihat. Ya, jadi sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang normal, artinya kalaupun keterkejutan itu ada, bahwa ini berkesesuaian juga dengan nomor urut pendaftaran ke KPU, ya, di mana selama ini publik mengatakan 1, begitu. Oke, tapi ekspresi berbeda ditampilkan oleh Ganjar Pranowo yang begitu bersemangat ketika mendapatkan nomor 3, langsung membuat gestur lambang metal gitu sebagai perwakilan dari nomor 3. Anda melihatnya bagaimana? Ya, ini karena berkesesuaian juga dengan nomor partainya, jadi surprise itu adalah sesuatu yang wajar karena sesuatu ada akan satu kejutan dan ada kesamaan, dan selama ini mereka terbiasa juga dengan emblem menunjukkan body language mengenai metal ini. Ya. Oke. Ya, silakan. Jadi surprise yang terjadi adalah ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang relates kepada kebiasaan mereka atau identitas mereka, maka ada surprise, dan surprise ini merupakan perantara untuk menuju kepada emosi, apakah mereka happy ataukah mereka akan sedih atau ekspresi-ekspresi yang lain. Dan nampaknya setelah mendapatkan ini, ketiga-tiganya sama-sama menerima dan kemudian happy-happy saja dengan si nomor urut ini. Oke, kita beralih setelah ambil nomor urut, mereka diminta untuk pidato. Tapi ada yang menarik nih, di antara ketiga pasangan capres-cawapres ini hanya Prabowo Subianto capres yang memberikan Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Sementara Anies Baswedan menyerahkan panggungnya kepada Muhaimin Iskandar. Ada sesuatu hal yang Anda lihat berbeda di situ? Nah, pada saat Caimin yang mewakili, Caimin mengatakan bahwa ini adalah saya mendapatkan perintah dari Presiden. Nah, tetapi ketika mengatakan perintah tersebut, ini tidak diikuti dengan ada suatu beban atau tekanan. Jadi, memang ini adalah merupakan satu cara dari cawapresnya untuk mengungkapkan bahwa beliau ini menuruti apa yang dikatakan oleh presiden, calon presidennya. Sementara kita lihat Pak Anies juga menampakkan ekspresi yang natural, yang kemudian juga ramah, bersahabat seperti itu, bukan merupakan satu tekanan bahwa cawapresnya harus menuruti kata perintah. Oke. Ada yang menarik juga ketika setelah selesai Prabowo Subianto berpidato, ia menanggapi yel-yel dukungan dari para supporternya dengan berjoget, menampilkan lagi citra gemoy yang sekarang lagi viral begitu. Anda melihatnya gimana? Apakah memang ini ia ingin menunjukkan bahwa saya masih relate loh dengan anak-anak muda, dengan gemoy, gerakan-gerakan seperti ini, itu bagaimana? Apakah memang itu strategi yang tepat untuk Prabowo? Kalau saya melihat bahwa ekspresi-ekspresi yang dimunculkan oleh Pak Prabowo ini merupakan reaksi yang spontan. Dan boleh kita katakan di beberapa scene kita melihat bahwa Pak Prabowo ini lebih dengan, ini merupakan baseline. Baseline beliau adalah ketika mereka merasakan sesuatu suasana kebatinan yang lebih happy, yang gembira, maka just berjoget aja. Seperti juga identitas sekarang yang sedang dibangun dengan gemoy ini, begitu ya. Nah, jadi memang riang gembira ini adalah pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Baik, terakhir mungkin Mbak Monica, dalam 3 bulan ke depan masa kampanye ini akan ada seperti apa nih dalam rangkaian kampanye ini, akan ada pertunjukan seperti apa di panggung politik kita ini nanti, menurut prediksi Anda? Oke, jadi kalau kita lihat di dalam scene semalam ini, Kaesang dan juga Gibran sudah bersalaman atau bahkan sungkem dengan Megawati. Dan
Megawati juga menerima ya. Jadi kalau kita melihat yang beredar di masyarakat ini ada potongan-potongan di mana nampaknya Bu Mega ini tidak menerima, maka lihat dulu secara keseluruhan, tidak demikian ya. Nah, ya walaupun mungkin ada merasa tersakiti dan sebagainya, tetapi secara normatif mereka menunjukkan hal seperti itu ya. Artinya ini yang disuguhkan oleh Bu Mega. Nah, tetapi dari Pak Ganjar ini yang uh, saya kasih masukan agar mengikhlaskan, tidak membawa kegelisahan masyarakat ini menjadi lebih terekspos. Jadi hadapi saja dengan rasa percaya diri yang cukup tinggi karena pilihan ini juga Pak Ganjar sudah dengan pengalaman dan sebagainya, ini pastinya akan membawa pemilihnya juga akan merasakan suasana kebatinan di mana calon presidennya ini punya rasa percaya diri yang tinggi. Jadi jangan khawatir dan jangan kembali di-highlight mengenai rasa terusik dari pencalonan Gibran begitu. Baik, terima kasih Mbak Monika Komalasari, pakar Miko Ekspresi, sudah berbagi pandangannya dengan kami di Kabar Siang. Selamat siang Mbak Monika.